Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang persamaan kuadrat. Nah, soal ini saya ambil dari beberapa soal di UTBK tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, dari persoalan yang pertama, di sini kita punya ada dua persamaan kuadrat. Ini kalau misalnya dibaca dulu ya, ada dua persamaan kuadrat. Yang pertama, kita punya persamaan kuadrat yang bentuknya 2x kuadrat 2x kuadrat min px ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Alfa dan beta. Ini akar yang pertama alfa, akar yang kedua beta. Persamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini ada syaratnya ini nomor 1. P-nya lebih besar dari 0. Nah, persamaan kuadrat yang kedua di sini kita punya x kuadrat min 5x plus q gitu ya. Sama dengan 0, sedangkan di sini akar-akarnya adalah 1/alfa kuadrat dan 1/beta kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini nggak jauh-jauh dari operasi akar-akar. Jumlah akar-akar hasil kali akar-akar. Kita punya dua persamaan kuadrat. Kita mulai dari yang pertama, jumlah akar-akar alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta sama dengan jumlah akar-akar itu adalah min P per A. B-nya di sini untuk persamaan kuadrat yang pertama adalah min P. Artinya kalau dijumlah min P per A-nya jadinya min P dibagi A-nya adalah 2. Atau P per 2 itu untuk jumlah akar-akar. Sekarang hasil kali akar-akarnya alfa dikali betanya itu sama dengan C per A. Di sini C-nya berapa? C-nya adalah 1 untuk persamaan kuadrat yang pertama. A-nya adalah 2. Jadi alfa betanya adalah setengah. Itu untuk persamaan kuadrat yang pertama. Nah, yang kedua gimana? Sama. Jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Cuma di sini jumlah akar-akarnya adalah 1/alfa kuadrat ditambah 1/beta kuadrat. Sama dengan berapa? Sama dengan B-nya adalah min 5, berarti min 5 per 1 sama dengan 5. Jadi 1/alfa kuadrat dan 1/beta kuadrat sama dengan ini. Kemudian hasil kali akar-akarnya adalah 1/alfa kuadrat dikali 1/beta kuadrat atau 1/alfa beta ya. Kurung alfa beta kuadrat sama dengan C per A-nya adalah Q, A-nya adalah 1. Berarti jawabannya Q. 1/alfa kuadrat dan 1/beta kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada persamaan kuadrat yang pertama dan kedua, kita peroleh operasi akar-akarnya. Bisa dilihat ini sebenarnya adalah tinggal substitusi ya. Artinya nomor 2 itu ganti ke persamaan pertama. Gimana caranya? Untuk yang penjumlahan gitu ya. Oke, digeser. Sekarang untuk yang penjumlahan akar untuk persamaan yang kedua. Ini 1/alfa kuadrat ditambah 1/beta kuadrat itu jadiin samain penyebutnya. Bentuk menjadi alfa tambah beta dan alfa kali beta biar disubstitusi. Ini jadinya apa? Kali silang gitu ya. 1 kali beta kuadrat, 1 kali alfa kuadrat per alfa beta kuadrat. Jadinya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi alfa beta kuadrat. Ini jadinya kayak gini. Nah, di bahasan sebelumnya kita udah bahas alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu diubah bentuknya menjadi alfa ditambah beta kuadrat kurangi 2 alfa beta per alfa beta kuadrat. Nah, di sini kan kita bisa lihat 1/alfa kuadrat tambah 1/beta kuadratnya adalah 5. Nah, ini bisa diubah ke sini. Alfa tambah beta sama dengan P per 2. Jadinya ini adalah P per 2 kuadrat dikurangi alfa betanya berapa? Setengah. 2 dikali setengah. Dibagi alfa betanya adalah setengah
dipangkatin, jadinya P kuadrat per 4 gitu ya, dikuadratin. Ini min 1, disamain penyebutnya sama 4, jadinya min 4 per 4 per 1/4 sama dengan, ini jadinya P kuadrat min 4 sama dengan 5. Ini P kuadrat min 4 sama dengan 5. Kita dapat deh P-nya berapa. P-nya bisa P kuadrat sama dengan 9. Atau di sini dapat P-nya adalah plus 3 atau min 3. Nah, di sini kita suruh milih P-nya plus 3 atau min 3 atau boleh dua-duanya. Kita balik lagi ke soalnya. Di soalnya tertulis P-nya lebih besar dari 0. Artinya kita pilih P sama dengan 3. Ini P-nya, nilai P-nya adalah 3. Oke, lanjut. Untuk nyari Q-nya gimana? Soalnya kan yang ditanya adalah Q min P gitu ya. Q min P-nya berapa? Nah, sekarang kita nyari Q-nya. Mungkin dari hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini kan kelihatan tuh. Persamaan keduanya kan seper alfa beta kuadrat sama dengan Q gitu ya. Nah, alfa betanya berapa? Alfa kali beta sama dengan setengah. Artinya 1 dibagi setengah kuadrat sama dengan Q. Artinya Q-nya sama dengan 4. P-nya dapat 3, Q-nya dapat 4. Artinya kesimpulannya adalah Q min P sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Oke, jawabannya berarti adalah yang D gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini yang bakal saya jelasin itu sebenarnya kalau misalnya ngerjain persamaan kuadrat, setiap kalimatnya itu harus ditulis lagi, tapi nggak nulis secara soalnya ditulis ulang, bukan, tapi kamu harus paham arti dari kalimat tersebut gitu ya. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Oke, mungkin nanti seiring berjalannya waktu bakal lebih nangkep gitu ya. Oke, yang kedua di sini kita lihat lagi, tulis lagi, maksudnya interpretasi lagi setiap kalimat yang dikasih. Nah, coba dibaca, misalkan M dan N adalah bilangan bulat gitu ya di sini, dan merupakan akar dari X kuadrat plus AX min 30 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tulis, kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus AX. X kuadrat plus AX min 30 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah M dan N, dan dia adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat aja ya. Maksudnya bilangan bulat itu bisa min 2, min 3, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang penting dia bulat. Oke, MN-nya bulat. Sekarang di sini kan yang ditanya adalah M plus N. Artinya kita cari M plus N-nya berapa. M plus N ini adalah jumlah akar-akar. Sama kayak tadi. Rumusnya min B per A. B-nya A, A-nya 1. Jadinya adalah min A per 1 atau min A gitu ya. Itu M plus N-nya. Oke, di sini yang ditanya adalah M plus N maksimum. Artinya dia akan tercapai kalau misalnya A-nya minimum. A minimum. Gitu ya. Oke, gimana caranya ya? Kita faktorisasi persamaan kuadrat tersebut. Ini dibikin X plus sesuatu gitu ya. Bisa. Makanya kita misalin P aja gitu ya. Sama X plus Q, dengan P plus Q-nya sama dengan penjumlahannya berarti yang A gitu ya. Perkaliannya P kali Q-nya itu sama dengan min 30. Di sini ya coba-coba gitu ya. 1 kali min 30, min 1 kali 30, 2 kali min 15, min 2 kali 15, dan seterusnya. Di sini kita bisa udah dapat sebenarnya. Kita nyari A minimum. A itu kan P plus Q ya. Artinya misalnya 1 sama min 30 berarti P-nya 1, Q-nya min 30, dijumlah adalah min 29. Kalau ini 29, yang min 1 tambah 30 ya 29.
2 sama min 15 itu min 13. Kalau yang ini 13 dan seterusnya makin. Nah, di sini artinya kita pilih A minimum. Di mana A-nya minimum? Berarti yang ini. 1 min 30 tambah min 30 sama dengan min 29. Berarti A minimumnya adalah min 29. Artinya M plus N-nya berapa maksimumnya? Maksimum gitu ya. Maksimum dari M plus N-nya adalah min A. Atau min A-nya adalah min 29. Sama dengan 29. Jawabannya yang B gitu. Ini untuk kasus yang seperti ini. Oke, untuk soal yang ini, ya sama kayak tadi ya, kalimat-kalimatnya kamu harus terjemahin ke sesuatu yang kamu pahami gitu ya. Nah, di sini kita punya persamaan kuadrat lagi. Persamaan kuadratnya apa? X kuadrat dikurang A plus 3X ditambah C sama dengan 0. Di sini diketahui A dan B adalah akar-akarnya. Akar-akarnya A dan B. Di sini diketahui juga B kuadrat sama dengan A plus 10 ini yang kedua gitu ya. Oke, di sini yang ditanya adalah C kuadrat ditambah C sama dengan berapa gitu. C kuadrat tambah C-nya berapa? Yang diketahui ada 2 gitu ya. Ada persamaan kuadrat dan akar-akarnya yang nomor 2 adalah B kuadrat sama dengan A plus 10. Oke, ini nggak jauh-jauh dari penjumlahan sama perkalian akar-akar atau operasi akar-akar. Nah, kita kan nggak tahu ya. Kalau misalnya saya di sini sih sebenarnya awalnya, kalau misalnya kita pertama lihat soal ini, kita belum tahu nih arahnya mau kemana. Ya udah, di sini ada persamaan akar-akar. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa operasiin penjumlahan sama perkalian akar-akar. Nah, yang pertama penjumlahan akar-akarnya A tambah beta, A tambah B gitu ya, sama dengan min A tambah 3 per 1 sama dengan A plus 3. Jadi A tambah B-nya sama dengan A plus 3. Di sini ada A, ada A. Ada A, ada A artinya A-nya bisa dicoret ya kiri kanan ya. B-nya sama dengan 3 gitu. Oke, kita dapat B-nya sama dengan 3 dari penjumlahan akar-akar. Nah, yang kedua, hasil kali. Kita dapat sesuatu nggak? Misalnya, hasil kalinya kan berarti A dikali B sama dengan, ini berarti C per 1. A kali B-nya sama dengan C. Nah, di sini kita udah dapat B-nya sama dengan 3. Nah, di sini sebenarnya kalau dari sini tadi, dari persamaan 2, berarti B kuadrat sama dengan A plus 10 gitu ya. Artinya, B-nya 3, berarti B kuadrat adalah 3 kuadrat sama dengan A plus 10. Artinya A-nya adalah min 1. 9 kurangi 10. A-nya min 1, B-nya 3, C-nya berapa gitu. Ya udah tinggal masukin aja. A-nya min 1 dikali B-nya adalah 3 sama dengan C. Artinya C-nya adalah min 3. Nah, C kuadrat plus C-nya berapa gitu. C kuadrat plus C sama dengan min 3 kuadrat plus min 3 sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jawabannya berapa? 6. Yang B, jawabannya B gitu ya. Nah, sama ya kayak tadi ya, di sini sebenarnya dalam mengerjain soal persamaan kuadrat itu kadang-kadang kita nggak tahu awalnya itu arahnya kemana. Nah, kita ya coba aja sesuatu gitu ya. Dari persamaan kuadrat itu kita bisa apain? Kita bisa operasiin akar-akarnya. Nah, dari situ kalau misalnya kita lihat sesuatu yang bisa menuju jawaban, ya kita teruskan. Kalau misalnya enggak, ya kita cari jalan yang lain gitu. Oke, ini soal terakhir.
soal terakhir ini tahun 2016. Soal terakhir ini tahun 2006. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Sama kita tulis kalimat yang pertama. Atau informasi yang pertama gitu ya. X kuadrat. X ini sobat ya. X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka persamaan yang akar-akarnya adalah ini. Kita nyari persamaan kuadrat baru. Yang akar-akarnya adalah X1 plus super X1 dan X2 plus super X2. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya, persamaan kuadrat itu kan rumusnya. Persamaan kuadrat itu rumusnya adalah X kuadrat kurangi jumlah akar gitu ya. Kali X ditambah hasil kali akar. Sama dengan 0. Nah, ini tergantung akar-akarnya berapa. Misalnya akarnya 5 sama 3, berarti X kuadrat. Jumlah akarnya 5 sama 3 adalah 8, berarti X kuadrat min 8X ditambah hasil kalinya 5 kali 3 adalah 15. X kuadrat min 8X plus 15. Itu kalau misalnya akar-akarnya 5 sama 3. Kalau misalnya 2 sama 3, berarti ya X kuadrat, berarti jumlahnya 5, X kuadrat min 5X, hasil kalinya 6, X kuadrat min 5X plus 6. Itu kalau kayak gitu. Nah, yang kita cari adalah yang akar-akarnya ini sama ini gitu. Nah, jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa, tinggal masukin ke sini dan sini. Gitu. Gimana nih caranya nyari jumlahnya? Ya, kita punya persamaan kuadrat yang pertama. X1 sama X2-nya, X1 plus X2-nya kan kita bisa cari gitu ya. Di sini, ini tujuan kita adalah jumlahin ini sama ini. Tapi kita harus mulai dari sini dulu. Gitu. Oke. X1 plus X2-nya sama dengan min B per A, berarti 3 ya. X1 X2-nya sama dengan C per A, sama dengan 1. Oke, kita punya ini, kita bisa cari yang X, yang ini sama ini di jumlah akar yang ini gitu ya. Jumlah akar gitu ya. Yang kita cari adalah X1 plus seper X1 ditambah X2 ditambah seper X2. Ini kita bisa tulis ulang jadinya X1 plus X2. Seper X1 sama seper X2 kita bisa ubah menjadi dengan penyamaan penyebut gitu ya. X1 plus X2 per X1 X2. Sama dengan berapa? X1 plus X2-nya adalah 3. Ditambah X1 plus X2-nya juga 3 gitu ya. 3 per 1 sama dengan 6. Jadi jumlah akar-akar yang ini adalah 6. Sekarang kita cari hasil kalinya. Hasil kali. Artinya siapa sama siapa ya? Yang kita cari X1 plus seper X1 dikali X2 di plus seper X2. Berapa nih? Kali biasa, kali pelangi. X1 kali X2. X1 plus X2 ditambah X2 per X1 ditambah X1 seper X1 X2 gitu. Nah, ini sama nih. Tinggal ini kan ya yang belum tahu ya. Ini bisa diubah ke samain juga penyebutnya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 X2. Di sini X1 X2. Di sini juga seper X1 X2. Nah, ini berarti jadinya X1 X2 ditambah X1 tambah X2 kuadrat min X1 2X1 X2 per X1 X2 ditambah seper X1 X2. Artinya di sini X1 X2-nya tadi 1,
ditambah X1 plus X2 nya adalah 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat ini jadinya plus min 2 per 1 ditambah 1 per 1. Totalnya adalah 1 ditambah 7 tambah 1, jadi totalnya adalah 9. Hasil kalinya 9, penjumlahannya adalah 6. Artinya persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min jumlahnya adalah 6X plus hasil kalinya adalah 9 sama dengan 0. Gitu caranya.